Oh, oke. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Gak ada respon? Lagi Kak. Halo, halo. Oke. Halo, halo. Selamat pagi. Pagi Kak. Pagi Kak. Halo, selamat pagi. Boleh dinyalain dong kameranya. Kita biar semangat buat hari ini. Boleh, boleh dinyalain semuanya. Ini ada 50 orang ya. Boleh dinyalain dulu. Yuk, dinyalain dulu kameranya. Masih di sini. Males banget. Gue tuh males. Kenapa, Nadine? Ayo, dinyalain dulu yuk semuanya. Oke, selamat pagi. Oke, apa kabar semuanya teman-teman? Ada suaranya lucu itu dibuat ini ya, dibuat apa tuh karakter ya. Oke, udah semuanya nih. Halo, halo, selamat pagi. Wah, keluar ya. Pagi, kabarnya baik ya. Masih semangat belajar ya buat hari ini. Oh, ya, langsung ditunjukin bukunya. Semangat banget. Ini siapa nih? Nabila. Luar biasa banget ya hari ini ya. Oke. Yuk dinyalain dulu yuk. Yang masih belum dinyalain ditunggu ya. Dari mana aja ini rumahnya? Asalnya dari mana aja? Boleh Aku di chat dari dong. Bandung Kak. Oh, dari Bandung jauh banget. Terus, Iya, dari mana? Salatiga. Oh, deket. Terus, mana lagi? Deket sama aku maksudnya. Terus, siapa lagi yuk? Dari Bandung. Bandung tuh Batagor. Enggak ya? Seblak. Tangerang. Terus mana lagi? Solo. Solo deket aku. Makassar jauh. Medan jauh. Kudus deket. Magelang deket Jogja ya. Oke. Yuk dinyalain dulu. Jogja deket kita. Aku di Jogjanya mana aja? JJA itu siapa panggilannya? Jija atau siapa tuh? Jogjanya mana? Aku di Condong Catur. Sleman ya, aku di Condong Catur. Di Jogja Condong Catur. 53 orang. Yuk dinyalain dulu kameranya semuanya. Wah, Sleman, Medan, Kudus, Makassar, Solo. Besok aku mau ke Solo. Yuk, dinyalain dulu yuk. Wah, pada belajar. Ditunjukin ini ya, meja belajarnya ya. Oke, selamat pagi ya semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu gitu. Perkenalkan dulu dari tadi menyapa-nyapa gitu, belum perkenalan ya. Perkenalan, nama kakak Silvina Rosita Yulianti. Jadi teman-teman di sini panggil aja Vina gitu ya. Kakak dari Magister Matematika Universitas Gajah Mada yang nanti akan menemani teman-teman selama 90 menit mendatang sampai pukul 10 ya kalau nggak salah ya 10 ya sampai pukul 10 nanti untuk berdiskusi bersama begitu. Perlu diperhatikan juga mungkin nanti kakak mungkin ada salah hitung atau mungkin lupa materi, teman-teman juga mungkin ada yang ingin didiskusikan gitu ya. Jadi santai aja, kita belajar bareng, diskusi bareng biar lebih ngena nantinya begitu ya. Gitu, jadi nanti feel free ya kalau misalkan mau nanya di kolom komentar boleh atau misalkan langsung mau on mic nih Kak, aku pengen langsung masuk UGM gitu, ngobrol sama kakak biar masuk matematika UGM gitu ya, boleh juga. Pada mau jurusan apa ini di UGM? Boleh dong diketik, tak bantu ngaminin nanti, biar doanya tambah kencang. Pada mau jurusan apa? vokasi Kak. Psikologi. Gimana? Vokasi. Oh, vokasi, teknik industri ya berarti ya, manajemen. Oke, ada yang mau matematika nggak? Hukum, kedokteran, geografi, lingkungan. Geografi itu nanti dekat. Oh, kimia.
Kimia satu fakultas nanti sama kakak ya. Geografi deketan itu fakultasnya. Hukum, berarti anak sosial ya. Tekpang, teknologi pangan. Sipil, sipil tuh teknik seberangan. TIP, TIP tuh juga seberang. Kakak kemarin pernah jadi asisten di TIP juga. Banyak sekali teman-teman di sana. Mikro juga, oh geologi, mana lagi? Teknik geologi, TIP. mm-mm. Banyak ya. Ujiannya kapan kalau boleh tahu? Boleh di ini dong, boleh dikasih tahu. Tanggal berapa? Ah, 2 Juli, Kak. Juli? Ya, 2 Juli. Gelombang 2 2. Juli. Oh iya ya. 13 Juni. Oh beda-beda. 13 oke. Semangat ya belajarnya ya. Nanti semoga diberikan hasil yang terbaik. Intinya kalau misal memang ada sesuatu yang sulit gitu, boleh didiskusikan secara langsung dan jangan lupa nanti ketika mengerjakan gitu waktu ujian realnya jangan terburu-buru dibaca dulu pelan-pelan soalnya. Begitu ya. Nggak perlu semuanya benar. Yang penting teman-teman mengisi semuanya dan juga jangan berpikir panjang tentang soal-soal yang diberikan, karena biasanya ada trik-trik khusus untuk menjawabnya, gitu. Selalu ada solusi untuk soal yang diberikan, meskipun kadang kita belum ketemu, gitu ya. Jadi afirmasi positif dulu kepada diri kita sendiri biar kita nggak tegang, begitu. Oke, nah kita akan membahas hari ini apa ya UMCBT UGM ya berarti ya. Kemudian kita akan bahas soal matematika dasar begitu. Dan nanti KS Rangers kalau misal ada yang mau ditanyakan, tadi kakak udah bilang bisa juga ditulis di kolom komentar begitu ya. Kalau mungkin tidak terjawab bisa nanti menghubungi ke tim KS ya, tim Kampung Soal ya begitu. Nah sebelum kita mulai gitu. Teman-teman bisa untuk mengaktifkan kameranya dulu semuanya. Masih ada yang belum aktif. Nah, bukunya ditunjukkan dulu boleh? Udah punya buku masing-masing ya? Malaysian Journals. Oke. Nah, yuk ditunjukkan dulu. Oke, luar biasa banget ya semangatnya. Ditunjukin dulu bukunya. Ini nggak kelihatan nih, Rofi, bukumu nggak kelihatan, Dek. Oke. Kelihatan ujungnya tok itu pie. Berwarna-warni. Yuk ditunjukkan dulu bukunya. Oke, Sofi mana? Sofi lagi di mana? Lagi sarapan apa gimana ini? Belum dinyalain kameranya? Yuk, dinyalain dulu. Kita ambil foto dulu ya. Oke. Mhm. Oke ya. Sudah ya. Kakak hitung ya. Siap-siap ya untuk difoto. Oke, operator siap ya, Kak Amel ya. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Mhm. Oke, sudah. Halaman selanjutnya ada tiga nih, banyak banget ya. Oke, satu, dua, tiga. Satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, Kak Amel sudah? Ada konfirmasi, Kak Amel? Yang screenshot Kak Amel nih. Oke, sudah sepertinya ya. Oke, udah. Oke, kalau begitu kita mulai saja gitu. 10 soal yang kemarin ini ditanyakan sama teman-teman ya, atau gimana? Kemarin gimana? Yang ini nggak ketemu atau seperti apa? Mhm. Ada feedback dong kalau kakak nanya, sepi. Masa ngomong sendiri, sepi ya? Apa gitu, diketik kek, apa kek gitu ya? Diketik boleh, atau langsung ngomong boleh. Ada berapa soal kemarin yang belum terjawab? Yang masih bingung, ada berapa? Sepi banget ya? Kok kayak ngomong sendiri nih kakak, gimana nih? Masih Halaman semangat ya? berapa, Kak? Mm-mm. Masih semangat kan ya? Nah, sebentar. Oke ya, ada sekitar berapa? 6, 7, atau 10 kemarin?
Yang masih belum terjawab? Rofi Andalus, Matematika 2022. Sudah di Matematika, Rofi? Iya, Kak, semester 4. Masya Allah, ada Rofi nih. Ya, nanti kalau kakak ada yang salah dibenerin ya. Kadang ada yang lupa dan lain sebagainya. Oke. Rofi, semester 4 kamu, Dek. Iya, Kak. Terus kamu mau masuk gimana? Ngobrol sebentar. Kamu mau masuk di mana? Mau pindah di mana? Aku pengen UGM, Kak. Pusing banget aku belajar probability Eh, analisis oh regresi. kamu dari univ mana? Aku di UIN Bandung, Kak. Oh, UIN Bandung. Pengen masuk ke UGM. Jurusan Iya, apa? ekonomi. Ya, Oke. yang berhubungan sama keuangan. Matematika juga ada keuangan. Kakak ngambil Iya, S2-nya ini aktuaria. Ada ngitung premi, ngitung uang, dan lain sebagainya. betul. Paling Ya. itu sih semester 5, Kak, ambil keahlian aktuaria. Hmm. Kayak semoga ini ya. Nanti kakak dibantu ya, Raffi ya, kalau bingung ya. Siapa? Oke. Nah, nomor gimana gimana? Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Sudah? Ada pertanyaan dulu sebelum dimulai? Cukup ya, oke. Kita mulai buat nomor 3 ya, tahun 2016 nomor 3. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang sudah bisa menjawab atau ada yang sudah menjawab tapi bingung? Kira-kira jawabannya apa? Boleh diketik, nggak apa-apa salah, kita diskusi bareng. Yuk, kira-kira jawabannya apa? Ayo Rofi, tunjukkan matematikamu. Udah 4 semester di matematika yo. Gimana nih? Jika, apa nih bacanya? Jika, ini salah ketik ya. Jika X anggota bilangan real gitu ya. X itu antara A sampai B gitu. Nah, adalah himpunan semua bilangan real yang bukan penyelesaian adalah himpunan semua bilangan real yang bukan penyelesaian dari 1/X+1 kurang dari 1 plus akar X kuadrat, maka A ditambah B. Nah, gimana ini kira-kira jawabannya seperti apa? Kira-kira jawabannya gimana itu? Kita bahas ya. Ada yang sudah jawab belum ya? Yuk, masa belum ada yang jawab? Kemarin ini ya sudah belajar banyak ya, bentar lagi CBT UGM gitu. Besok kalau pada di UGM bilang kakak ya, kita ketemu ya. Ya, gimana nih yang ini? Ada yang bisa jawab? Semenit deh, kakak tunggu ya sampai 8:51. Kalau belum ada yang jawab, harusnya ada yang jawab sih. Yuk, gimana? Nomor 3. Jika X anggota bilangan real itu apa sih? Bilangan real, bilangan yang nyata ya, jadi nggak ada akar, nggak ada bilangan negatif dalam akar gitu, adalah himpunan semua bilangan real yang bukan penyelesaian dari 1/X+1 kurang dari 1 plus akar dari X kuadrat. Pertanyaannya adalah, maka A ditambah B adalah -1. Nah, oke. Kita coba lihat ya. Jadi ada seperti ini nih. Oke, nah ini 1/X+1 kurang dari 1 plus akar X kuadrat. Banyak teman-teman yang dari SMA gitu bilang bahwa Kak, akar X kuadrat itu plus minus X ya? Tidak. Jadi kalau akar X kuadrat, ini ya, akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X. Tidak ada plus minus X, begitu ya. Kalau akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X, artinya tidak ada bilangan
negatif. Kenapa? Karena di dalam sini itu tidak ada bilangan negatif. Nah, tapi kalau misal kita dari sini ya, kita punya nih, Kak, tapi kan x kuadrat itu kan sama dengan gini ya. Min x kuadrat gini, x sama x kuadrat itu sama dengan atau enggak gini aja lah. Kan X kuadrat sama dengan min X kuadrat, Kak. Iya, tapi kalau akar itu nanti hasilnya mutlak. Jadi kalau teman-teman punya akar 9, itu tuh bukan sama dengan plus minus 3, itu salah. Tapi akar 9 itu sama dengan 3. Nah, jadi diingat-ingat, memang benar kalau 3 kuadrat sama dengan 9, min 3 kuadrat sama dengan 9. Tapi bukan berarti akar 9 itu sama dengan 3. Ada pembuktiannya. Nanti kalau teman-teman masuk ke matematika, di sini ada pembuktiannya. Panjang kalau kakak jelaskan ya. Jadi kalau ada akar, itu nanti hasilnya adalah mutlak. Begitu? Oke, bisa dipahami? Kalau bisa boleh beri tanda dong. Reaksi kayak apa kayak gitu, biar gak sendirian ya. Apa? Boleh dikasih reaksi? Bias? Bias apa bias? Bisa, oke ya, bisa ya. Nah, Syakira kalau ngechat jangan direct message ke kakak ya, bisa ke teman-teman semuanya ya, nggak apa-apa. Nanti salah nggak apa-apa ya. Teman yang salah bahkan di luar matematika itu yang mengerjakan seperti ini. Nah, ini yang perlu diingat-ingat sampai nanti, gitu ya. Nah, kemudian berarti artinya apa? Dari sini, dari yang kita punya ini, bentar ganti warna biar jelas. Kita punya bahwa pertidaksamaan ini itu bisa kita tuliskan menjadi 1/x+1 kurang dari 1 plus X. Begini ya. Karena akar X kuadrat mutlak X. Begitu. Berarti di sini langsung 1 plus X. Oke ya. Gitu. Nah, sampai sini harusnya sudah bisa ya. Nah, kemudian ada beberapa langkah. Caranya adalah bisa kita kalikan silang. Ini kalikan ini. Terus yang eh, jadi sebenarnya ini tuh kan bisa kita tuliskan 1/x+1 kurang dari 1 plus X per 1. Nah, ini kita bisa kalikan silang nih. Nah, ada beberapa cara. Nggak kelihatan ya? Bentar. Bisa kita kalikan silang. Nah, bisa juga kita pindah ruas. Nah, sekarang kita milih yang pindah ruas aja. Sama aja sebenarnya ya. Nah, kita pilih yang pindah ruas. Duh, kok penuh dan. Oke, kita pilih yang pindah ruas ya. Berarti 1/x+1 kurang dari 1 plus X. Jangan lupa kasih kurung, nanti lupa. Gitu ya, kurang dari 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita bisa samakan penyebutnya. X+1 min X+1. Berarti di sini 1, di sini 1 plus X kita kalikan dengan X+1. Jangan lupa kasih kurang dari 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Bingung untuk menyamakan penyebut? Aman? Oke, aman ya. Ini kakak hapus ya yang atas ya, biar rapi. Nanti ini ditulis ya, teman-teman harus punya catatan ya, harus punya tulisan ya. Ini kakak hapus saja. Nggak cukup space-nya. Ternyata tulisannya besar-besar ya. Maaf ya. Ini ya. Nah, ini kan enak ya. Oke. Nah, nah, oke. Nah, kemudian ini kita hitung nih. Jadinya berapa? 1/x+1. Ini karena penyebutnya sama, kita bisa jadikan 1. Nih, kita bisa jadikan 1 ya. Terus ini. Oke. Kemudian dikurangi. Nah, 1 plus X kali X+1. Berarti X kuadrat gitu ditambah 2X plus 1. Kurang dari 0. Oke, sampai sini. Kemudian kita keluarkan dari kurungnya 1 dikurangi X kuadrat ditambah 2X min 1. Begitu? Per X plus 1 kurang dari 0. Oke ya. Nah, oh ada yang salah nih. Jangan ngantuk ya, nanti kalau kakak ada yang salah ngitung boleh diingatkan.
Ini negatif ya. 1 min X kuadrat min 2X min 1 per X plus 1 kurang dari 0. Begitu. Nah, kemudian di sini berarti ini ada 1, ini min 1. Berarti habis. Nah, kita punya min X kuadrat min 2X per X plus 1 kurang dari 0. Begini. Gini ya. Nah, terus setelah itu kita bisa memfaktorkan. Jadi, min X dalam kurung X plus 2 per X plus 1 kurang dari 0. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Aman, Kak. Aman ya. Nah, di sini kita lihat ada pertanyaan di bawah ini gini. Adalah himpunan semua bilangan real yang bukan penyelesaian. Gitu. Yang bukan penyelesaian artinya ketika angka itu kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini tuh menjadi tidak benar, nilainya tidak benar atau salah, gitu. Nah, ingat bahwa setiap kita punya pecahan, nah penyebutnya ini itu kalau sama dengan 0 berarti dia tidak mempunyai solusi atau tidak terdefinisi. Jadi setiap boleh dicatat ya, boleh dijadiin notes ya. Setiap kita punya pecahan biasa, penyebutnya harus tidak boleh sama dengan 0. Begitu. Nah, berarti X plus 1 tidak boleh sama dengan 0, biar penyelesaiannya ada. Gitu ya, biar penyelesaiannya ada, ingat-ingat. Nah, di sini bukan penyelesaian, berarti kebalikannya. Apa kebalikannya? Berarti kita tulis ya, bukan penyelesaian. Berarti X plus 1 harus sama dengan 0, biar dia nggak ada penyelesaiannya. Artinya apa? X-nya itu sama dengan min 1. Gitu. Yang pertama. Oke. Yang kedua, kita lihat lagi. Di sini min X kali X plus 2 per X plus 1. Nah, harus kurang dari 0. Kalau harus kurang dari 0, ketika yang atas ini semuanya, yang kiri ini semuanya bernilai 0, itu dia pernyataannya benar apa salah? Benar apa salah? Gak ada yang jawab ya, sepi banget ya. Benar apa salah? Kalau dia bilang pertidaksamaannya kurang dari 0. Nah, tapi ketika ini kita dimasukkan solusi, ternyata yang kiri ini sama dengan 0. Berarti artinya penyelesaian benar apa salah? Salah ya? Oke, kalau salah, ingat lagi, ada notes lagi, bahwa setiap bilangan apapun itu, ketika kita kalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Oleh karena itu, yang kiri itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti semuanya kan tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? X plus 2 itu tidak boleh sama dengan 0, biar penyelesaiannya ada. Nah, biar penyelesaiannya nggak ada gimana? Kalau bukan penyelesaian atau biar penyelesaiannya nggak ada, berarti X plus 2 harus sama dengan 0. Gitu? Nggak cukup ya tulisannya ya? Saya tandain dulu ya. Ya, semoga ini ya. Oke. Gitu ya. Nah, biar penyelesaiannya nggak ada, berarti X plus 2 harus sama dengan 0. Artinya apa? X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita udah punya dua nilai. Ini X sama dengan 2 sama X sama dengan min 1. X sama min 2 sama dengan X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 1. Berarti min 2 sama min 1 ini adalah batas di mana dia bukan penyelesaian. Gitu, batas penyelesaian dan bukan penyelesaian. Terus ngeceknya gimana? Ngeceknya kita bisa pakai di mana ya? Di sini ya. Nah, di sini berarti min 1, di sini berarti min 2. Oke? Oke ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bentar, kalau min 2 bisa 0 nggak? Min 2, 0 bisa. Nah, ada lagi nggak selain min 1 sama 2 di sini? 1, 0, 0 ya? Iya, X-nya nggak boleh 0 juga. X-nya juga tidak boleh sama dengan 0.
Nah, jadi ada 3 nih. Ada 3 ya. Ada tiga yang dia tidak boleh nih. Dia tidak boleh menjadi penyelesaian. Berarti kita punya 3 titik. 0, -1, sama -2. Begitu ya. Nah, kemudian eh kita lihat lagi. Berarti daerah yang di sini itu kan semuanya bernilai positif ya. Kita misalkan ngambil nilainya 100. Nah, kalau kita ngambil nilainya 100 di kanan, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini, hasilnya positif apa negatif? Kalau kita ngambil, kan ini 0 nih. Kita ngambil yang bagian kanan. Berarti kan 0, 1, 2, 3, sampai 100 ya. Kita bisa ngambil nilai 100 misalkan. Atau kita bisa ngambil nilai sebesar-besar. Misalkan nilainya 1000. Nah, ketika X yang kita ganti 1000. Nah, yang ini, yang kiri ini, itu nilainya positif apa negatif? Positif apa negatif? Negatif, iya. Negatif ya, oke. Berarti yang di kanan ini nilainya negatif. Terus berarti di sini positif, negatif, positif. Nah, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah yang negatif. Kenapa? Karena kurang dari 0. Begitu? Oke? Nangkep gak? Nangkep gak? Bingung gak? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke, berarti di sini ya. Nah, berarti di sini ya. Berarti dia punya solusi. Solusinya apa? Solusinya X itu dia berada di -2 sama -1 ini, atau aduh, ini tulisannya jelas nggak sih? Teman-teman, sempit banget kayaknya ya. Ya ampun. Gimana ya caranya biar nggak sempit ya? Insya Allah. Sabar, sabar, sabar. Apa yang perlu aku geser? Begini ya, semoga jelas. Nanti kita ke sebelah tulisannya lebih kecil lagi. Atau gini ya, atau ini berarti apa? Yang mana? Yang 0, X-nya antara 0 sampai mana? Tak hingga. Gitu. Karena kita nyarinya bilangan real, gitu ya. Bilangan real kita ambil yang ini. Salah satu udah bener nih. Yang mana? Ini -2, -2 sama -1, 0 sama... Oh, bukan penyelesaian. Sebentar, bentar. Kita nyarinya bukan penyelesaian. Oke. Wait, bentar. Kakak mikir dulu. Kita mencari yang bukan penyelesaian. Oke ya. -1, 0 boleh. -2 sama 0 boleh. Bentar. -2 X-nya lebih dari 0. Ini ya. X-nya lebih dari 0. Oke. -1. A sama B ya. A sama B itu adalah batas-batasnya. -1 sampai 0. Positif. Oke. Nah, ini ya. Karena kan kita nggak nyari yang bukan penyelesaian. Berarti, ini kan penyelesaiannya. Nah, yang bukan penyelesaiannya yang mana? Yang bukan adalah yang bernilai positif-positif ini. Nah, berarti angka-angkanya yang mana? Berarti kenapa jadi ini ya? Berarti angka-angkanya yang mana? Berarti yang bukan penyelesaian adalah yang -2 sampai ke belakang ini gitu. Berarti gimana ya? Biar nulisnya enak. Bentar ya. Tambah ini dulu. Sabar, 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 sabar. Oke. Sudah ada belum ininya? Nambahin pages. Oke. Gini ya, kita gambar yang ini lagi. Sorry, biar lebih enak. Tadi berapa? 0, -1, -2 begini ya. Tadi yang penyelesaian adalah yang ini negatif, positif ya. Ini adalah penyelesaian, himpunan penyelesaian. Kita tulis HP-nya, himpunan penyelesaian adalah X, di mana X-nya itu berada di -2 sama -1, begini ya.
Kemudian atau X-nya itu lebih dari 0. Betul begini ya? Nah, ini adalah himpunan penyelesaian. Nah, berarti yang tidak himpunan penyelesaian yang mana? Yang tidak adalah yang ini. Berarti yang tidak HP gitu ya. Tidak himpunan penyelesaian berarti kan X di mana X-nya itu kurang dari min 2 gitu ya. Atau bisa juga ditulis X-nya. Insya Allah, bentar ya. Kata hubungnya dan, sorry. Dan gitu ya. X-nya itu berada di min 1 sampai 0. Nah, ini yang tidak himpunan penyelesaiannya. Yang ditanyakan adalah yang bukan penyelesaian berarti dan bentuknya adalah A di sini kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan B. Berarti yang ini. Nah, berarti dia bilang apa? A-nya itu lebih kecil daripada B. Berarti yang A sama dengan min 1, yang B sama dengan 0. Berarti pertanyaannya adalah maka A ditambah B begini sama dengan min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Di garis. Maaf Kak, untuk menentukan garis. Bentar. Banyak ya? Untuk menentukan plus minusnya. Oke. Untuk menentukan plus minusnya itu caranya gimana? Oke. Gini. Kita kan punya tadi ya, ini ya. X min X. Kita ambil page baru aja. Tulisan kakak tuh besar-besar. Ya, adik-adik. Besar-besar, jadi kalau tulis di space kecil tuh jadi nggak enak. Tunggu ya, kita nambahin page dulu. Bentar. Sorry. Oke. Nah, gini ya. Tambahan. Tulis di sini. Tambahan. Khusus yang kita mengulangi tadi ya. Kita punya tadi apa? Min X. Min X begini ya. Kali X plus 2 dibagi X plus 1. Gini kan? Terus kurang dari 0. Saya lupa soalnya. Gini ya. Nah, kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangannya dulu. Garis bilangnya didapatkan dari mana? Semua yang ada di sini, kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu apa? Berarti min X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Ini pembuat nol yang pertama. Pembuat nol yang kedua, X sama dengan X ditambah 2 sama dengan 0. X yang sama dengan min 2. Ini pembuat nol yang kedua. Lagi kita punya X plus 1 sama dengan X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Ini pembuat 0 yang ketiga. Ada 3 pembuat 0 di sini. Nah, pembuat nolnya tuh ini. Namanya pembuat 0 ya. Nah, kemudian di sini ada pembuat 0 yang kita punya ini tadi. Kita jadikan sebagai titik acuan. Berarti di sini 0. Di sini min 1, di sini min 2. Kak, kenapa ini bulatannya bolong? Kenapa nggak gini aja? Nah, kenapa ini bolong? Karena ini kurang dari aja. Jadi kalau kurang dari aja, nggak ada sama dengannya, maka dia di sini harus bolong. Gitu. Nah, beda nanti kalau adik-adik ketemu soal yang ini kurang dari atau sama dengan. Berarti ini harus ada penuhnya. Begitu. Ya. Berarti di sini kasusnya karena dia nggak ada sama dengannya, berarti dia bolong. Begitu? Nah, cara menentukannya gimana? Ini namanya garis bilangan. Garis bilangan itu dimulai dari negatif, 0 sama positif. Di sini itu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada min 3, min 4, dan seterusnya. Gitu. Ke kiri ya. Nah, di sini itu ada pecahan min 1/2. Gitu ya. Terus di sini juga ada min berapa tuh? 3/2 gitu. Jadi bilangan real itu tidak hanya bilangan bulat. Bedakan ya, bilangan real itu boleh negatif, boleh pecahan. Begitu.
Nah, terus cara nentuinnya gimana? Kita kan udah punya 3 pembuat nol tadi. Kita tarik garis saja biar nggak bingung gini. Nah, terus kita mengambil, kan kita punya 4 area. Area 1, area 2, area 3, area 4. Ya, kita punya 4 area. Kemudian kita cek dulu nih yang bagian kanan. Nah, areanya itu adalah semua bilangan positif. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 1000, 10.000, 1 juta. Gitu ya. Nah, jadi setiap kita mengambil anggota dalam satu area yang sama dan itu tidak memenuhi, berarti semuanya tidak memenuhi. Begitu. Kalau kita mengambil setiap anggota di area yang sama itu memenuhi, semuanya belum tentu memenuhi, jadi harus dicek satu-satu. Pokoknya kalau ada yang tidak memenuhi, semuanya tidak memenuhi. Kalau ada yang memenuhi, belum tentu semuanya memenuhi. Gitu. Oleh karena itu, kita cari angka yang kira-kira eh, punya nilai, bisa merepresentasikan semuanya. Kita bisa mengambil ini 100. Kak, boleh nggak aku ngambil 1000? Boleh, mau ngambil 10.000 juga boleh. Misal ngambil, aduh Kak, kebesaran aku ngitungnya susah. Ya udah, ambil aja 10. Gitu. Sini misal ambil 10. Gini ya, ambil 10 lah, nilai 10. Nah, terus cara ngitungnya gimana? Nilai 10 ini kita masukkan ke dalam tidak samaan yang ini. Nah, berarti min 10, 10 plus 2, gini, per 10 plus 1, kita cek ya, berarti kan min 10, ini 12 per 11. Nah, ini kita nggak usah ngitung, oh 120 bagi min 120 bagi 11 berapa? Nggak usah ngitung dulu. Nah, kita cek dulu ini, 12 per 11. Positif dibagi positif berarti positif. Terus dikalikan negatif nih. Perkalian negatif dan positif harusnya adalah negatif. Oh oke, berarti yang ini negatif. Nah, terus bergantian nih. Negatif, positif, negatif, positif. Begitu? Nah, terus kita milihnya yang mana? Kita cek. Ini yang mau dipertidak sama adalah kurang dari. Berarti kalau kurang dari, kita ngambil yang negatif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang 1 dan yang di sini. Begitu. Oke, jadi nggak usah dicek setiap daerah. Oke, paham ya? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Kalau sudah cukup ya. Oke. Kita berlanjut. Kak mau lihat saya sebelumnya ini. Ini ya? Oke. Silakan dilihat dulu. Atau ada kakak yang salah hitung juga boleh dikoreksi. Mungkin ngantuk, negatif harusnya ditulis positif, dan seterusnya. Nanti ini dibagikan ya, adik-adik teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Nanti akan dibagikan. Oke ya? Sudah? Ada pertanyaan lagi kah? Oke, oke. Iya, oke. Sudah. Next, oke, next. Soal yang selanjutnya. Wah, lumayan nih ya soalnya ya. Agar nilai maksimum AX ditambah 4/5 AY dengan A-nya lebih dari 0 yang memenuhi X plus Y kurang dari atau sama dengan 200. Ingat ada sama dengannya, berarti bulatannya penuh ya. Kemudian X itu berada di antara 75 sampai 125. Dan Y itu lebih dari 50. Adalah 555. Oke, maka A adalah ditanya A-nya berapa. Ingat, kakak tahu teman-teman yang berasal bukan dari MIPA mungkin ya dan sangat gak suka matematika, setiap menemui soal yang ada variabelnya pasti pusing duluan, gitu ya. Jadi jangan pusing duluan, kita apa ya? Kita pahami dulu soalnya. Jadi semua pokoknya kita harus afirmasi dulu semua soal itu bisa dikerjakan.
Nah, kalau nggak ketemu berarti kita yang belum ketemu. Nanti pasti ketemu gitu. Jadi jangan pusing duluan. Jadi jangan sampai mental kita ketemu soal nomor satu aja udah pusing ke belakangnya yang harusnya mudah jadi nggak bisa begitu. Pokoknya nanti ketika ada worst case-nya teman-teman, Kak aku kayaknya nggak bisa di satu dua gitu. Ya udah nggak apa-apa. Next selanjutnya harus bisa mengerjakan gitu. Jadi kalau ketemu kayak gini biasanya tuh siswa kakak banyak sekali yang bilang, aduh kak pusing ketemu AX, AY apa itu gitu ya. Nah, jadi jangan pusing dulu ya. Oke, kalau ketemu yang seperti ini, kita bisa melihat yang pernyataan di bagian bawahnya nih. Yang memenuhi X plus Y kurang dari atau sama dengan 200, X-nya antara 75 sampai 125, dan Y-nya lebih dari 50. Berarti kita harus menggambar menggambar grafiknya. Nah, gambarnya gimana? Kita gambar dulu X plus Y kurang dari atau sama dengan 200. Ini adalah sebuah garis linier. Jadi nggak bentuk kurva. Garis linier itu gini bentuknya. Boleh gini, boleh ke kiri, boleh lurus, boleh ke samping. Bebas. Yang penting dia linier. Kalau kalau ketemu misal ya, di soal yang lain misalkan, teman-teman diberikan soal X plus Y kurang dari 200, terus kita disuruh mencari gambarnya. Kalau gambarnya udah bentuk melengkung gini, atau misalkan dia begini berbelok, itu berarti bukan X plus Y kurang dari atau sama dengan berapa gitu. Jadi itu masih bukan persamaan linier gitu. Kalau persamaan linier itu apa Kak? Persamaan linier itu ketika variabel-variabel yang diketahui pangkat tertingginya adalah satu. Jadi ini itu sebenarnya pangkatnya satu. Nah, kalau ada pangkat dua seperti ini, X kuadrat ditambah Y kurang dari 500 misalkan gitu, itu pasti gambarnya melengkung. Masih bentuknya kurva, entah ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas, dan seterusnya gitu ya. Jadi diingat-ingat seperti itu untuk bantuan gitu ya. Itu jadi catatan dulu. Wait, salah, sorry. Ini ya. Oke, kita hapus dulu. Terlalu banyak coretan di sini ya. Oke. Nah, kita punya nih X plus Y-nya itu kan kurang dari atau sama dengan 200. Nah, kita lagi-lagi setiap kita punya persamaan, kita harus mencari yang namanya pembuat nol. Nah, berarti pembuat nol itu gimana? Coba deh kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Ini titik potong ya. Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 200. Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? X-nya sama dengan 200. Ini titik potong. Oke, begitu? Selalu seperti ini. Gitu ya. Kalau eh, kita kasih contoh yang lain. Kak, kalau misalkan 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 400 itu nanti titik potongnya gimana? Ya, kalau X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan 400. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti kan 2X-nya sama dengan 400, X-nya sama dengan 200. Begitu ya. Itu cara untuk mencari titik potong. Oke. Untuk cari titik potong ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Titik potong fungsinya apa, Kak? Fungsinya untuk menggambar, ya. Nanti kalau kita nggak punya titik potong, gambarnya nggak bisa kegambar dengan baik kan nggak ada yang nggak kita kan nggak tahu potongnya di mana, titik potongnya di mana, berpotongan sama titik mana. Oke, ada pertanyaan dulu yang masalah titik potong ini. Halo, halo, Kak ada respon. Halo, halo. Tidak, Aku Kak. dengarkan. Oh, ya aman ya. Ini siapa? Danang. Oke, tidak ya. Oke, direspon dong. Nanti biar ini ya. Biar kakak tahu ya. Nah, ini ya. Ini kita hapus. Oke. Kemudian kita gambar nih. Gambarnya seperti apa sih? Gitu ya. Ini namanya eh, bidang kartesius. Begitu. Nah, untuk pertidaksamaan yang ini, kita gambarnya dengan titik potong yang kita punya. Berarti X, 200. Ini kan berarti kalau dibuat titik kan X, 200. Yang sini adalah berapa ini? 200,0. Seperti itu ya. Berarti di sini, oh X sih, maaf. 0 ya. Kan X-nya 0.
0,200. Oke ya. Nah, berarti di sini misal kita punya 200, di sini 200, itu berarti titik yang ada di sini itu 200,0, yang ada di sini adalah 0,200. Baca koordinat udah bisa kan ya? Kalau ada yang masih bingung. Jadi nanti untuk soal yang ini, untuk pertidaksamaan ini, garisnya akan seperti ini. Guys, tangannya nggak lurus. Nah, ini. Gambarnya akan seperti ini. Nah, ini kan kalau sama dengan Kak, gimana kalau kurang dari? Kalau kurang dari ya berarti yang diarsir yang di sini. Gitu. Pokoknya kalau kurang dari itu nanti arsirannya akan menuju nol. Kalau yang lebih dari nol, lebih dari gitu, nanti arsirannya akan menjauhi nol. Begitu. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan dulu. Ini untuk yang pertama. Ada. Halo, halo. Di chat aja kalau nggak ini, kalau nggak on mic. Belum. Oke. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Sekarang pertidaksamaan yang kedua. X-nya itu berada di antara 75 antara 75 sama 125. Kalau X-nya gini aja berarti dia ada di sekitar sini nih. 75 gini, ini sama 125. Berarti X-nya itu ada, ini kan kita kan tarik garis ya. Jadi X-nya itu ada di sekitar sini. Kita tarik garisnya naik aja nggak apa-apa. Nah, X-nya itu sekitar sini berarti untuk arsiran yang kedua, dia harus memenuhi ini. Gitu. Nah, oke, itu untuk X. Kemudian selanjutnya, dan Y-nya harus lebih dari 50. Nah, tadi berhubungan sama X itu berarti garis yang horizontal. Sekarang kita cek yang garis vertikal, karena Y-nya lebih dari 50. Misal 50 di sini, berarti kan Y-nya harus berada di atas ini. Kita tarik garis gini aja biar nggak bingung. Tarik garis sini. Nah, berarti Y-nya itu harus, himpunan penyelesaiannya itu harus berada di sekitar sini, di atasnya 50. Gitu. Nah, dari semua yang kita pertidaksamaan yang sudah kita lakukan, kita cek gitu, ternyata yang memenuhi ketiganya, yang X plus Y kurang dari atau sama dengan 200, X antara 75 sampai 125, dan Y-nya lebih dari 50, itu yang memenuhi ketiga-tiganya adalah daerah yang berada di sini nih. Daerah yang di sini nih. Nah, di sini. Nah, daerahnya ini. Yang memenuhi ketiga-tiganya. Kenapa harus yang ketiga-tiganya, Kak? Karena ini kata hubungnya adalah dan. Kalau ada kata hubung dan, itu harus memenuhi semuanya. Begitu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung kenapa kok yang ijo-ijo itu yang jadi himpunan penyelesaian atau gimana? Ada pertanyaan dulu? Aman, oke. Aman ya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Dari ketiga pertidaksamaan yang kita punya. Berarti, misal kita buat sebuah titik, ini misalkan titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, gitu. Kita bisa menuliskan bahwa titik A itu koordinatnya adalah, ini aja deh, urutin ya. A itu koordinatnya adalah 75,50 gitu. Koordinat yang B itu berarti 125,50. Yang C itu ini 125 sama yang atas ya. 125 sama sekitar berapa itu? 125 C-nya yang ini ya. Bentar. 125 B-nya 125, oh ya, 125,75 ini karena di sini ya. Ini, oke, di sekitar sini. Kita nanti kalau
masih ragu-ragu bisa dicek gitu. Kemudian koordinat yang D itu 75, berapa sekitar itu? 75,125 ya. Nah, sebenarnya kalau koordinat ini bisa dipastikan, Kak, ini kan titiknya nggak jelas nih, Kak. Iya, nggak jelas. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ragu gitu kan, bisa di cross check. Tapi nggak perlu di cross check itu. Artinya apa? Jadi benar-benar kalau misal memang butuh gitu, langsung di cross check. Kalau misalnya memang tidak semembutuhkan itu, ya udah kita pakai yang ada aja gitu ya. Yang ada aja itu yang udah yakin berarti yang kayak A sama yang B ini. Begitu? Oke, kemudian eh, kita kan punya persamaan AX itu ditambah 4/5 AY ya. Nah, kalau kita masukkan berarti misal kita punya fungsi. Kita ngambil salah satu aja. Mau ngambil yang mana kira-kira? 5. Kita kira-kira mau ngambil apa? Kita cek aja. 75 sama 25. Ini ya? Mana? 75 sama 125. Yang ini. Mau ngambil ini ya? Atau 125 sama 75? Mau yang ambil yang mana? Aduh, kotak. 75, 125. Ya, 125 ya. 125 sama ini ya. 125,75. Kita ambil yang C, Charlie. Nah, kita ngambil yang ini nih. Kita ambil titik yang ini. Sebenarnya kita ngambil titik yang mana aja tuh. Kalau perhitungan kita benar ya benar gitu ya. Nanti bisa dicek. Ini berarti kita masukkan ke dalam AX plus 4/5 AY ini. Berarti kan X-nya kan kita ganti dengan 125 ya. Berarti 125A gitu. Kita tambah dengan 4/5. Y-nya berapa? 75. Bener ya? Terus kita kalikan dengan berapa itu? A. Ini ya. Nah berarti ini sama dengan, tadi kan dia bilang bahwa nilainya kan ada, nilainya adalah 225. Benar-benar. Nilainya berapa itu? 555 ya? Oh wait, bentar, kakak ada yang salah mungkin. Wait ya, tunggu ya. Y-nya 75, 125 ya? Oh, sorry. 75 sama 25, 125. Sorry ya. Kita nyari nilai maksimum ya. Kita nyari nilai maksimum berarti kita cari nilai yang paling besar. Gitu ya, yang nilainya paling besar. Kita bisa cek yang keempat-empatnya kita bisa cek, terus kita bisa nyari yang lain. Kita bisa cek keempat-empatnya, kita cari nilai yang paling besar. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu kemungkinan yang paling besar memang adalah yang Charlie ini karena dia di sini ya. Nanti kita cek dulu yang delta biar lebih meyakinkan ya. Oke, kita cek yang Charlie dulu. Kenapa Kak nggak cek yang A atau B? Yang A sama B itu udah jelas dia nilainya lebih kecil. Jadi kita bisa cek yang Charlie sama delta. Kita cek Charlie-nya dulu ya. Berarti ini 125 A, ini kan 555 ya. Berarti ini ditambah berapa itu? 15, 60 ya. 60 A begini. Berarti sama dengan berapa ini? 185A gitu ya. 185A. Ini 555. Begini. Berarti artinya apa? A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan berapa nih? Kalau kita cek berarti 3 ya? Ya nggak? Bener nggak? A-nya 3 nggak? 3 ya, oke. Kita coba cek dulu. Kita cek yang delta dulu ya. Oh, kita coba cek yang bentar. Web, tunggu. Mhm. Bentar, kita coba untuk cek titik yang satunya. Harusnya kalau dari segi visual itu yang paling tinggi yang antara yang paling tinggi atau yang kanan. Oke ya. Kita cek dulu. Kita ngeceknya yang delta ya. Delta itu 125, 125, berapa? 75 ya. Kebalik. Deltanya berapa?
75 sama 125. Deltanya sama dengan 75,125. Begini ya. Oke, berarti kita punya F 75,125 sama dengan berapa berarti? 75, berapa sih nilainya? Yang atas. 75A ditambah 4/5, Y-nya 125 gitu kali A. Berarti 75A ditambah berapa ini? Kali 5 ya, 20A ya. Iya nggak, bener nggak? 4/5 dari mana? 4/5 itu adalah soalnya. Ini, agar nilai maksimum. Nah, ini nih. Nah, oke. 100. Oh iya. Maaf, maaf, maaf. 100 ya. 100A begini ya. Berarti 175A begini ya. Nah, tadi kan 555. A-nya berapa nih? 555 dibagi 175. Berapa tuh? Hmm. Alhamdulillah. Berapa? 555 dibagi 175 sama dengan, ada yang sudah ketemu? 3 koma juga ya? 3 koma sekian ya, 3,17 sekian. Oh, ternyata nilainya hampir sama. Oke, berarti nilai A adalah yang Charlie. Begitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini untuk ngecek beberapa titik. Nanti kalau teman-teman misal, Kak aku mau ngecek yang alfa sama beta juga boleh. Tapi kalau dalam kasus, apa namanya, dalam kasus yang seperti ini, itu kita cari yang maksimum, berarti yang tinggi-tinggi nih. Sebenarnya kita bisa langsung cek yang urutan paling tinggi, yang D-nya aja. Tapi kita bisa memastikan sama urutan yang keduanya, D sama C-nya ini. Begitu. Oke, secara umum kita bisa ngambil yang Y-nya paling tinggi. Yang ini. Kak tadi dapat 55. 55 itu soalnya sayang. Ini nih. Ini dia soalnya. Nah, besok kalau ngerjain soal, teliti soalnya ya. Nah, ini nih. Maksimumnya itu 55. Nah, gitu. Oke? Kak bukanya A-nya bisa lebih besar. Kalau yang pakai A. Hmm, kita kita melihatnya nilai maksimum dari si ini, kita lihatnya adalah nilai maksimum dari si ininya. Nilai maksimum dari penyelesaiannya. Jadi nilai maksimum dari penyelesaiannya itu adalah, maksudnya adalah, jadi gini, secara konsep tuh gini ya. Ntar. Hai. Kita kasih notes tambahan. Gitu ya. Jadi kalau kita misal kita punya kayak gini, kita punya kurva nih. Hmm, ya, ini X, ini Y. Nah, sebenarnya ya secara konsep yang benar-benar konsep secara general gitu tanpa pengecualian, nilai maksimum yang dimaksud nilai itu apa sih? Hasil ya, hasil akhir ya, nilai fungsi ya, iya nggak? Nilai itu maksudnya nilai fungsi, hasil dari fungsi gitu. Kalau di dalam fungsi X itu kan sebagai input, Y-nya itu sebagai output, ya nggak? Nggak ada respon. Pada di mana kalian? Iya, Kak. Ya, ya, jadi X-nya itu input, Y-nya itu output, begitu ya. Nah, kalau kita mau mencari nilai maksimal, berarti yang kita lihat adalah inputnya atau outputnya. Halo, halo, bilang lagi. Boleh dicet output, iya. Kalau kita mau cari nilai fungsi yang paling maksimal, kita cek outputnya. Berarti kita cek di sumbu Y-nya. Sumbunya kan ini paling tinggi. Nah, ini maksimal. Tadi kakak cuma ngecek yang CD-nya aja. Sebenarnya kita cukup ngecek yang paling tingginya aja. Nah, terus yang bawah ini, nah
ini namanya minimal. Jadi kalau teman-teman, adik-adik nanti ketika ada soal yang buat soal mungkin iseng gitu ya, kita diberikan soal yang seperti ini nih. Grafik dia gini-gini ya. Nah, nanti kalau adik-adik ketemu yang soal seperti ini, disuruh mencari nilai maksimalnya, langsung tembak yang atas. Suruh cari nilai minimalnya, langsung tembak yang bawah. Gitu. Itu secara konsep. Jadi kalau misal tadi kan kalau bilang, iseng deh coba cek yang C juga, yang C sama yang D gitu ya. Sebenarnya kalau yang paling tinggi secara konsep kan yang delta ini. Kita mau cek yang C juga gitu. Tapi secara konsep nilai maksimum, maksimum value, apa itu ya? Maksimum core, maksimum value, poin maksimalnya itu ya Y-nya yang paling, setelah hilang. Y-nya yang paling tinggi gitu. Nanti kalau minimum yang gimana? Minimum ini ada dua nih, yang bawah. Ini sejajar. Kalau misal ada yang lebih bawah lagi, kayak yang ini kakak tulis tambahan ya. Nah, kalau ada yang lebih bawah ini berarti atas ini maksimal, bawah ini minimal. Karena kita lihatnya outputnya yang dari sumbu Y-nya ini yang kita bandingkan. Nah, yang ininya yang kita banding. Belok-belok ini. Ini yang kita bandingkan. Gitu. Jadi X-nya itu sebagai input aja gitu. Jadi yang kita lihat adalah nilainya, hasil grafiknya gitu. Oleh karena itu kita perlu menggambar untuk lihat mana sih yang paling besar outputnya, mana sih yang paling kecil outputnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu Kak sampai sini? Aman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hmm. Yang soal ini kakak sebenarnya masih lumayan ragu. Jika garis singgung kurva fx sama dengan px min q gitu ya, kurang per x min 1 kali x min 2. Oke. Gini, kemudian di titik 3,1 sejajar dengan sumbu x. Maka nilai p plus q sama dengan berapa? Ada yang bisa kasih ide nggak untuk soal yang ini? Kira-kira gimana? Lumayan ragu yang ini, coba. Ada yang bisa kasih ide untuk soal yang ini? Turunan. Apa yang diturunin, Dek, kira-kira? Kira-kira yang diturunin apa? Turunan dari apa? Fx buat cari gradien. Oke. Yang diturunin X-nya berarti ya, Fx-nya ya. Kakak sedikit lupa yang ini. Oke, apa ya? Tapi sebenarnya ada bisa yang Fx-nya 3,1 gradiennya. Gradiennya untuk mencari turunannya. Oke, sebentar. Mikir dulu. Mikir sebentar. X, Px min Q. Gradiennya berapa? Siapa tadi yang menjawab? Apa yang diturunin, Dek? Kakak lumayan lupa dan ragu dengan soal ini. Aman, Kak? Turunan. Iya, sebenarnya benar ini pakai turunan. Tapi gradiennya itu yang mana ya? Kita bisa lewatin dulu ya, biar dapat soal banyak. Kakak sedikit lupa. Nanti kalau sudah dapat, Kakak kirim. Oke? Setuju nggak? Atau ada yang mau membantu untuk soal ini? Sepertiga mau? Nggak. Kalau sepertiga nggak ini. Itu kan garis singgung. Garis singgung kurva fx-nya ini di titik 3,1 sejajar sumbu x. Kalau sepertiga bukan. Ini tuh gradiennya itu kemungkinan adalah 0. Bukan, sorry. Bentar. Garis singgung kurva. M-nya itu kemungkinan adalah bentar. Itu tuh pakai substitusi. Kalau sedikit lupa, slope the function 3,1 itu fx kuadrat mx plus y sama dengan 0 karena paralel dengan sumbu x di horizontal. Ada pembahasan ya. Iya,
Ini kemungkinan ya kalau kakak lihat soalnya ya, itu gradiennya adalah 0. Tapi untuk mencari gimana ya? Untuk menjelaskan dan mencari ininya tuh kakak kurang yakin bisa masuk di teman-teman, di adik-adik. Jadi kakak gini ya, nanti kakak coba cari jawaban solusi yang kira-kira teman-teman bisa mengerjakan gitu ya, bisa memahami gitu ya. Boleh kita geser dulu yang kira-kira lebih mudah untuk dipahami. Nanti kakak kirim yang soal ini. Insya Allah, oke? Boleh ya, nanti kita di sesi selanjutnya kan sama kakak lagi. Teman-teman juga masuk lagi nanti ya. Nanti coba kakak cari dulu ya, biar lebih enak untuk memahami. Oke ya, kita lanjut dulu soal yang selanjutnya. Nomor 7 2017. Nilai minimum Z sama dengan 6X plus 3Y di daerah yang diarsir adalah. Nah, ini kita mau mencari nilai minimumnya. Kira-kira caranya gimana? Adakah yang punya ide untuk ini? Kita itu tidak punya apa di sini. Kita tidak memiliki eh, persamaan garis ya. Kita harus mencari persamaan garisnya dulu. Oke, kita belum punya persamaan garisnya. Kira-kira persamaan garisnya seperti apa? Oh, bisa juga tidak menggunakan persamaan garis, tapi kalau kita masukkan langsung gimana? 63, 1,2, 1, -2. Daerah radius ini ya. Oke, berarti kita PR-nya adalah mencari titik yang di sini. Sorry. Titik yang di sini. Tuh 2, 3. Karena daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari titik-titik ini, kita harus mencari si garisnya, persamaan garisnya. Berarti kita harus mencari persamaan dari ketiga garisnya ya. Nah, dengan cara apa? Kita cek dulu. 4 perpotongan di 4,0 sebentar. Isi koordinat P-nya itu kira-kira 2/3, sorry. 2x C. Di sini ada 2 sama 2. Kira-kira perpotongan garisnya adalah bentar, Y-nya 4. 2. Ini titiknya 2,0. Kita coba susun pelan-pelan ya. 2,0. Oke, ini 0,2 yang atas. Yang ini kita nggak tahu. Ini 1,0, ini 0,-2, ya. Terus habis itu yang di sini adalah 0,1, yang di sini adalah -2,0. Oke, -2,0. Oke, berarti kita punya garis-garis yang berada di titik ini. Kalau misal, oke, berarti kita punya titik-titik. Kalau di titiknya, ini titik, misalkan titik A ya, ini titik A, kemudian misal ini titik, apa nih, titik B01. Ini titik B misalkan, ini misalkan titik C. Kelihatan nggak titiknya? Gitu ya. Nah, kita lihat untuk di titik A atau untuk di garis A gini ya. Untuk di garis A, kita lihat perpotongannya. Ada 2 perpotongan yaitu yang 1,0 dengan 0,2. Oke. Kemudian kalau kita di garis B itu kita punya berapa? -2,0 dan 0,1. Kemudian kalau kita di garis C ke ini. Oke. Kalau kita ada di garis C, nah ini berarti titiknya adalah 2,0 sama 0,2. Ya enggak? Nah, dari sini kita bisa cek garisnya, persamaan garisnya. Pakai apa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke? Ini untuk mencari Y min Y1, X2, X min 1. Untuk mencari garisnya. Persamaan garis dengan 2 titik.
Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Ada pertanyaan dulu? Ada jawaban, nggak ada respon. Tidak, oke ya. Ini salah satu cara untuk mencari garisnya ya. Jadi ini adalah rumus dari slope. Slope itu apa tuh? Gradien. Nah, sebenarnya satu-satu untuk mencari gradien dulu, baru nanti bisa mencari persamaan garisnya. Nah, kita bisa menjadikan satu. Tak kecilin dulu. Gede banget tulisannya. Sorry. Kita bisa dengan rumus ini. Y min Y1. Nah, yang tadi gradiennya kita masukkan. Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan X min X1. Kayak gini. Nah, ini adalah persamaan garis yang pertama. Berarti Y-nya, Y1-nya mau yang mana? Kira-kira. Y1-nya mau yang mana? Yang ini ya, 1,0 ya. Berarti Y1-nya berapa? 0. Sama dengan ini Y2 berarti 2,1 dibagi X2-nya 0 min 1. X min X1-nya 1. Nah, berarti ini Y sama dengan 2 min 2 ya. Min 2 X min 1. Berarti ketemunya Y sama dengan Insya Allah. Min 2 plus min 2X plus 2. Kayak gini. Nah, untuk persamaan yang pertama. Untuk garis A-nya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Atau kakak ada salah ngetik? Salah tulis. Ada salah tulis, garis A-nya bukan 0,-2 ya, Kak? Oh iya, maaf kan, salah. Ini udah ditulis bener, yang di sini salah. Ini, berarti yang mana nih? Ini ya, min 3. Ini ya, maaf. Nah, ngantuk. Min 3 ya. Min 3 per min 1 berapa itu jadinya? 3 ya. Terus mana lagi? 3 X min 3. Ini, udah bener nggak? Atau ada yang salah ketik lagi, salah nulis lagi? Coba dicek dulu. Ada salah nulis lagi nggak? Ada respon dulu? Udah ya, bener ya. Ada salah, kalau ada salah tulis lagi bilang. Oke. Nah, terus sekarang kita cari yang kedua. Kalau kita cari yang kedua berarti sama ya. Rumusnya pakai Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per Masya Allah. X2 min X1 X min X1. Nah, kita misal ambil X1-nya yang ini. Berarti Y min Y1-nya berapa? 0. Sama dengan Y2-nya 1 dikurangi 0 dibagi dengan berapa? 0 dikurangi min 2. Gini ya. Terus dikalikan sama X min X1-nya berapa? Min 2 ya, plus 2 ya berarti ya. Nah, oke, kebesaran nulisnya tak taruh bawah dulu. Oke, berarti ini Y-nya sama dengan 1 per 2 X plus 2. Nah, ini Y-nya sama dengan setengah X plus 1. Nah, ini bisa kita kalikan 2 semuanya biar nggak jadi pecahan. 2Y sama dengan X plus 2. Kayak gini. Ada salah hitung, salah tulis? Coba dicek dulu. Sudah? Halo? Ada salah hitung, salah ketik, salah nulis? Sudah cukup? Sudah, oke. Sekarang kita yang garis C. Garis C kita geser ya. Ini ya. Oke, garis C di sini. Bentar. Garis C. Garis C itu tadi mana ya? Berapa tadi? 0,2 ya sama 2,0. Ini Y1-nya 0.
Kak, yang garis A, Y satunya sama dengan 0. Iya, 0. Oh iya, ampun deh. Ngantuk-ngantuk, sorry. Nah, gitu ya, dikoreksi ya kalau salah salah tulis. Ini min 2. Min 2, min 1. Berarti Y-nya sama dengan 2X min 2. Begini sudah? Ada kengantukan yang lain? Oke, sudah. Ayo dikoreksi, sambil dilihat. Sudah? Ada kengantukan yang lain? Atau ada salah tulis lagi? Sudah? Kasih kode kalau sudah. Kita lanjut ke garis C. Sudah atau belum? Garis A, garis B. Sudah ya? Sudah clear ya? Gak ada respon. Ayo. Sudah atau belum? Kita lanjut ke garis C. Kalau sudah, oke, sudah. Mantap. Kita garis C ya. Garis C berarti apa tuh? Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 X min X1. Nah, kayak gini. Oke ya. Lalu kita punya Y1-nya kita ngambil yang mana? Ambil yang ini aja ya, biar Y1-nya 0. Berarti Y kurang dari 0 sama dengan Y2-nya berarti 2,2 min 0 gitu per X2-nya berarti 0 min 2. Gini ya. X min X1, X min X1-nya 2. Gini berarti Y-nya sama dengan 2 per 2 min 1 ya, min 1. Oke, X min 2. Berarti Y-nya sama dengan min X plus 2. Ini. Oke, ada salah tulis lagi nggak? Coba dicek dulu. Ayo, dicek dulu. Ada salah tulis lagi nggak? Atau ada yang mau dikonfirmasi dulu? Maaf Kak, min 2 dikurang 0 itu 2 Kak. Min 2 kurang 0? Yang ini ya? Yang di sini ya? Iya, kan ini dibagi 0 min 1. Dikurangi min 1 ya. Min 2 Oh ya, kurangi jadi 0 min min 1 2. Dibagi min 1 jadinya 2 ya. ya. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi? Sudah, sudah ya. Sudah atau belum? Ayo, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Kakak tunggu ya, semenit deh. Sudah atau belum? Ada pertanyaan lagi? 955 kakak tunggu ya. Sampai 955. Coba dicek lagi. Barangkali ada salah hitung lagi. Mungkin loh ya salah ngitung kakak. Biasanya kan ini salah masukin nilai, salah negatifnya atau salah apa. Bisa juga. Sudah ya. Sudah atau belum nih? Sudah Kak. Sudah. Oke. Nah, dari sini nggak cukup nih. Nah, terus kan kita mau melihat titik potongnya. Ini ya, kita mau lihat titik potongnya. Berarti kan titik potong yang di sini sama yang di sini. Nah, garis A ini itu berpotongan dengan yang garis C. Berarti A sama dengan C. Kita ambil yang di sini. Ntar. Ayah. Oke. Cek waktu dulu. Lupa nanti. Oke. Garis A yang perpotongan pertama ya, yang ini ya, yang di sini. Yang di sini nih. Ini kan perpotongan antara garis A sama garis C. Di sini ya, jelas ya, bingung nggak? Garis A sama garis C. Berarti garis A dan garis C. Ini. Nah, garis A tadi sama dengan apa? Garis A kan tadi Y sama dengan 2X min 2, begitu. Terus garis C itu kan sama dengan Y sama dengan berapa? Min X plus 2, begitu ya? Ini sama dengan ini.
Iya nggak? Oke, bingung nggak? Ya, oke. Nah, terus karena ini sama, berarti kita punya 2x min 2 sama dengan min x plus 2. Untuk nyari perpotongannya. Sebentar, 3x. Ini ya, berarti kalau gitu, ini ke kiri berarti 3x sama dengan 4. Begini ya. Berarti x-nya sama dengan 4/3. Oke? Ada yang salah nggak? Coba dicek lagi. Barangkali ada yang salah. Coba berikan tanda aman ya. Oke, pokoknya kalau ada salah ketik, salah ketik lagi, salah tulis, dibilang aja ya, nanti biar ini. 4/3, gini ya. Oke, nah ini garis A sama garis C, X-nya ini. Kemudian, kalau X-nya 4/3 gitu ya, kalau X-nya 4/3, berarti Y-nya berapa kan? Y, kita ambil salah satu aja, kita ambil yang kanan aja ya, misalnya kita ambil yang ini. Berarti kan Y sama dengan min X plus 2, berarti kalau Y-nya, kalau X-nya 4/3, berarti kan min 4/3 plus 2, sama dengan berapa ini? Y-nya sama dengan, ayo berapa? 3 min 4 plus 6, berarti berapa? 2/3 Y-nya ya? Iya enggak? Berarti titik potong yang pertama itu adalah 4/3,2/3. Iya enggak? Ada pertanyaan dulu, coba dilihat dulu. Bingung? Kalau bingung bilang ya, misalkan kak kayaknya aku bingung deh tadi masukinnya, atau misal milih X, Y-nya, X1, Y1-nya gitu. Nggak apa-apa, nanti kakak ulangi. Sampai sini bingung? Halo? Nggak ada respon. Aman, oke. Ya, aman ya. Ini yang pertama. Terus, berarti yang titik ini kita kasih nama deh, biar nggak bingung. Ini namanya adalah A aksen, misal. Warnanya sama semua jadi bingung ya. Ini A aksen, misal. Ini B aksen, ini C aksen, gitu ya. Nah, A aksennya udah ketemu nih. A aksennya adalah ini. Gitu. Nah, karena kita belajar, kita cari semuanya ya. Terus, kita mau cari B aksen. Oke. Kita mau cari B aksen. Di mana tadi? Masya Allah. Ya. Hmm. Oke. Kita mau cari B aksen. Nah, B aksen itu apa? B aksen itu adalah perpotongan dari titik yang mana? Garis yang mana, sorry. Garis A sama garis B. Ya, berarti perpotongan dari... Oh, enggak ya. B aksen itu mana? Ini ya. Oh, garis A sama garis B. Ya, perpotongan garis A sama garis B. Berarti kita tulis dulu garis A dan garis B. Oke, garis A tadi sama dengan apa tuh garis A? Bentar, kita cek dulu garis A tadi. Oke, garis A itu tadi kan Y sama dengan 2X min 2. Ini ya. Nah, garis B itu tadi kita punya 2Y sama dengan X plus 2. Nah, Y-nya berarti berapa tadi? Setengah X plus 1 ya, berarti ya garis B-nya ya. Nah, terus karena dia berpotongan gitu ya, berarti sama dengan, berarti Y-nya sama dengan Y, berarti 2X plus 2, ini ya, 2X plus, nanti diprotes lagi. Kak, itu min Kak, iya maaf ya, udah tahu, salah tulis. Dia sama dengan Y, 2X min 2, ini ya, sama dengan yang ke sini, setengah X ditambah 1, gini, berarti kita punya apa? Ini kita pindah ruas, 2/2 X, gitu, terus sama dengan 1 plus 2, berarti ini 5/2 X sama dengan 3, ya, X-nya sama dengan berapa berarti? 6/5, ya enggak? X-nya 6/5. Oke.
Nah, kemudian kalau X-nya ini kita masukkan ke salah satunya. Misal kita mau masukin yang ini. Oke, kita bawa ke bawah. Y-nya sama dengan 2X min 2. Nah, X-nya kita ubah nih dengan ini. Dengan yang atasnya ini. Berarti 2 kali 6 per 5 min 2. Berarti Y-nya sama dengan 12 per 5 min 4. Berarti berapa ini? Belakangnya 5. Berarti 12 plus 20. Berarti yang di sini, sorry, ini ya. Oke, nah gini berarti sama dengan berapa nih? 32 per 5. Nah, berarti titik dari B aksen gitu, kakak tulis di sini ya. Titik dari ini, nah B aksen itu sama dengan berapa? 6 per 5, 32 per 5. Seperti itu. Oke, nah ini kita sudah ketemu nih yang udah jam 10 lebih ya. Oke, kita A-nya ini udah ketemu A-nya 4 per 3,2 per 3. Kemudian B-nya udah ketemu nih 6 per 5,32 per 5. Nah, nanti teman-teman di sini punya tugas ya, nanti cari yang C-nya berapa, C aksennya berapa di sini. C aksennya ini, C aksen itu adalah garis perpotongan garis mana? Garis B sama garis C ya, garis B dan C. Nah, nanti dicari. Oke, nanti ini dicari, nanti ketemu titiknya sama lagi. Titik lagi nanti C aksen berapa gitu. Nah, dari A aksen, B aksen, C aksen nanti dimasukkan ke dalam ini. Z-nya sama dengan 6. Z sama dengan 6X plus 3Y. Nah, nanti nilainya yang paling minimum itulah jawabannya gitu. Mana tadi 32? Dari mana? Dari mana 32? Ini dari sini. Ini kan kita kali ya. 2 kali 6, 12 per 5. 2 kali 2. Ini 2 kali min 2, min 4. Nah, kemudian ini kan jadi 12 per 5. Gini deh. Hai, sorry. Tak jabarin di mana ya? Sini ya. Kita kan punya 12 per 5 dikurangi 4. Disamakan penyebutnya sama-sama 5. Misal gini ya. Ini 12, ini 20. Oh, bukan 32. Maaf. Maksudnya ini ya. Salah. Min 20. Ini ya. Berarti min 8 ya. Bukan tanya caranya, tapi mau ngoreksi, Kak. Iya, maaf. Ini ya. Berarti min 8 per 5 ya. Iya nggak? Atau ada salah tulis lagi ya, Kak? 3 per 2X? Mana? Ada salah tulis lagi, salah ketik lagi nggak? Itu kan pindah ruas kan, Kak. Jadi Oh, 2X kurang setengah X. mana itu? Yang Yang mana? di 2X kurang 2 sama dengan setengah X tambah 1. Oh, iya. Maaf. Ngantuk. Pindah ruas jadi 3 per 2X ya? Iya, bener? iya, Kak. Mm-mm. Oke. Maaf. Oke, berarti ini 3 per 2X. Gini ya. Nah, berarti X-nya berapa ini? 6 per 3 ya? 2 ya? Iya nggak? Iya, Kak. Nah, gitu. Oke, makasih sudah dikoreksi. Oke, gini ya. Berarti 2 kali 2. Ini ya. Min 2. 4 kurangi 2. 2. Begini ya. Iya, Kak. Nah, berarti 2,2 ya. Oke. Nanti yang C aksen boleh dicari. Nanti terus dimasukkan ke dalam. Oke. Nanti dimasukkan ke dalam fungsi yang diminta. Begitu. Oke. Ada pertanyaan dulu sama si nanti. Selanjutnya dilanjutin dulu ya. Nanti kalau ada next meeting. Jam berapa nanti ya? 1:30 ya? Matematika MIPA ya. Nanti bisa dikoreksi gitu. Oke. Sekian dulu buat hari ini teman-teman. Nanti kakak lanjut lagi kalau misal ada waktu kita bahas yang ini yang tadi belum selesai. Kalau misal teman-teman sudah ngerjain boleh dikirim juga nanti kakak koreksi atau seperti apa bisa diatur. Gitu ya. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih teman-teman. Kakak Makasih, tutup Kak. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam.